Dan pemirsa, mengawal informasi pertama pada sore hari ini yaitu pembebasan orang dengan gangguan jiwa. Dinas Sosial Kabupaten Jember membebaskan sejumlah orang dengan gangguan jiwa. Pembebasan ini berlangsung secara dramatis yang berada di kawasan perbukitan Desa Lampeji, Kecamatan Mumbul Sari, Kabupaten Jember. Para ODGJ yang awalnya liar ini coba untuk dipulihkan dengan bantuan terapi yang dilakukan oleh relawan peduli sesama Jember. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa pembebasan orang dengan gangguan jiwa yang ada di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbul Sari, saya sudah terhubung secara langsung dengan Bapak Dr. Andes Indro Wahyono, yaitu Kepala Bidang PMKS, Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Kabupaten Jember. Halo, selamat sore Pak Indro. Selamat sore, Mbak. Pak Indro, saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember, Pak, dan saat ini kami sedang melakukan siaran langsung terkait dengan adanya pembebasan ODGJ yang ada di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbul Sari, Pak Indro. Bisa diinformasikan kepada kami bagaimana saat proses penjaringan ODGJ tadi? Kronologisnya kami menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seorang ODGJ orang dengan gangguan jiwa yang dalam kesehariannya ada di suatu gua, Mbak. Dia hidup menyendiri, kemudian dalam perkembangannya setiap hari kadang-kadang dia turun juga sampai membawa senjata tajam, sehingga ini menimbulkan rasa was-was kepada masyarakat. Laporan ini kemudian kami tindak lanjuti, Mbak, bersama-sama dengan lintas sektor yang lain, utamanya dengan Dinas Kesehatan, utamanya adalah petugas Keswa, Kesehatan Jiwa. Kemudian kami juga bekerjasama dengan perangkat desa setempat dan juga dokter puskesmas setempat untuk mengevakuasi yang bersangkutan. Kami sebut sebagai klien, Mbak. Yang bersangkutan kami sebut sebagai klien. Istilah kami, klien itu kami evakuasi. Betul. Kami kembali kepada keluarganya, kita pertemukan dengan keluarganya, dan kami juga berkomunikasi dengan keluarganya sehingga untuk membujuk klien ini agar turun bisa berkumpul dengan keluarganya. Demikian, Mbak. Baik. Kemudian Pak Indro, ada berapa ODGJ ataupun klien yang terjaring pada kegiatan hari ini? Hari ini ada 3, Mbak, di Tempurjo, di Mumbul Sari, kemudian di Diau, Mbak. Seperti itu. Kami melakukan penjaringan ini sebagai responsif terhadap laporan-laporan yang masuk kepada kami, Mbak. Baik. Pada saat penjaringan, Pak Indro, bisa disampaikan apa saja kendala-kendala yang dialami? Utamanya kalau dengan kendala-kendala biasa kita tahu secara umum bahwa klien ODGJ berpikir logikanya kan sudah ada penyimpangan, sehingga ada rasa ketakutan dan rasa terancam dengan kedatangan kami. Tetapi kami tidak berputus asa karena kami juga menyertakan beberapa perangkat desa yang dikenal dan hanya pernah dikenal, kemudian pendamping di desa untuk mengevakuasi klien tersebut, Mbak. Baik. Kemudian Pak Indro, bisa disampaikan bagaimana proses untuk pemulihan selanjutnya terhadap klien ini? Oke, makasih. Berdasarkan tadi hasil evakuasi dan kami Mbak, kita juga bersihkan badannya, kemudian menyapa dengan keramahan, karena bagaimanapun situasi yang kita hadapi adalah situasi yang harus menciptakan kondisi yang nyaman yang bersangkutan sehingga tidak merasa was-was. Penanganan tadi kami lakukan juga dari Keswa, dari Puskesmas, petugas kesehatan jiwa juga melakukan tindakan dasar seperti memeriksa denyut nadi, kemudian kondisi badan, kemudian juga memberikan tablet oral, Mbak. Tentunya pemberian tablet oral ini juga dilakukan dengan koordinasi dengan keluarga, Mbak. Kita dekat, Mbak, dengan adiknya dan kemudian dengan adik iparnya yang masih menjadi kemudian untuk penanganan berikutnya, status medis ini kami konsultasikan kepada dokter kejiwaan
sehingga nanti kami akan bisa menentukan mengasesmen bagaimana klien ini akan ditindaklanjuti, apakah perlu dirujuk kepada rumah sakit jiwa. Baik. Terakhir ini Pak Indro, apa upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk melepaskan klien ini mengingat di Jember jumlahnya juga cukup banyak? Oke, kami membuka diri informasi dengan pendamping-pendamping yang ada di wilayah, pendamping pegiat-pegiat sosial dan juga berbagai lapisan masyarakat. Komunikasi itu kami intent bangun dengan TKSK, tenaga kerja sukarela yang ada di masing-masing daerah wilayah, agar menginformasikan segala bentuk temuan permasalahan sehingga kami bisa bersama-sama dengan tenaga setempat, dengan menggandeng institusi perangkat desa, kemudian dengan puskesmas, kemudian tenaga medis yang lain, sehingga kami dapat mengevakuasi dan juga melakukan tindak lanjut penanganan. Kemudian dari hasil asesmen itu akan kami tindak lanjuti bagaimana seharusnya klien ini akan diperlakukan, apakah tetap cukup dengan pemberian oral di daerah tempat, ataukah perlu dirujuk di rumah sakit jiwa. Baik. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Indro Wahyono selaku Kepala Bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Kabupaten Jember karena telah bergabung bersama kami dalam program Gatekeeper di sore hari ini. Terima kasih Pak Indro, selamat sore. Terima kasih Mbak, selamat sore.